Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan berdeskripsi atau akan memberikan presentasi tentang bisnis kopi ya. Dibuat oleh saya sendiri, Nur Yamin. Oke, kita langsung saja. Acuan konsep bisnis kopi ini saya mengacu ke jendela bisnis. Ada produk, SDM, sumber, mindset, ada kontrol, ada target, ada strategi, ada benefit, ada realisasi. Nah, ini cara menentukan produk bagaimana. Banyak produk turunan yang dapat dijadikan sebagai ladang bisnis atau usaha hanya dari satu produk saja. Tentunya yang kita bahas di sini adalah produk kopi. Di antara produk turunan dari judulnya kopi ini bisa menghasilkan 5 item produk. Ini yang disebutkan di sini. Mungkin lebih banyak lagi ya. Di antaranya kita bisa menjual produk gelondongan atau cherry kopi. Kita juga bisa menjual produk ampas kopi. Kita juga bisa menjual produk gabah atau green bean kopi. Kita juga bisa menjual produk sangrai atau roast bean kopi. Kita juga bisa menjual produk penyajian atau kedai atau coffee shop. Kita bisa membuka ini. Cara menentukan SDM gimana nih? Jadi SDM atau sumber daya manusia ini sangat penting dalam menjalankan bisnis. SDM yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis kopi diantaranya SDM pengelola, SDM marketing, SDM keuangan, SDM kurir, dan SDM tim partner. Ini bila dibutuhkan ya teman-teman. Jadi semua SDM ini harus memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan keahliannya. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan sumber. Cara menentukan sumber diantaranya sumber permodalan ini harus jelas nih. Apakah mau patungan atau konsinyasi atau modal sendiri. Budgeting modal pun harus diperhitungkan dengan matang. Buatlah RAB atau rencana anggaran biaya atau bisnis plan yang lebih spesifik lagi. Bagi teman-teman yang ingin membuat RAB atau bisnis plan, tinggal minta saja ke saya di kolom komentar, nanti akan saya buatkan ya teman-teman. Terus bila merasa belum sanggup untuk menjalankan usaha sendiri, maka dibutuhkan tim partner nih yang sama-sama ahli di bidangnya serta saling melengkapi. Mencari vendor yang lebih murah dan lebih nyaman. Carilah vendor semurah-murahnya dan sebaik-baiknya, baik produk ataupun fasilitas pelayanannya. Potensi pasar harus diperhitungkan lebih matang nih, karena pasar yang potensial akan menjadi sumber pendapatan yang bagus. Pengetahuan tentang kopi menjadi faktor yang sangat penting juga dalam menjalankan bisnis kopi. Dalam menjalankan usaha, hendaknya fasilitas diperhatikan sehingga perjalanan bisnis kopi ini dapat berjalan dengan baik. Fasilitas kantor, pergudangan, kendaraan, fasilitas lainnya ini harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah menyamakan mindset. Di antaranya harus positive thinking. Semua tim pelaku dalam menjalankan bisnis kopi, sebenarnya secara umum sih bisnis apapun ya, di dalam tim ini harus sepakat menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif, menghindari pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal, menghindari pemikiran-pemikiran yang berburuk sangka, dan tidak saling menjatuhkan. Benefit oriented, jadi selalu mengambil hikmah atau pelajaran dan selalu ada manfaat dari apa yang terjadi. Efisien, sepakat dalam hal efisiensi kerja, tugas, waktu, dan pelaksanaan. Tidak usah ribet-ribet lah. Yang penting efisien, efektif, hemat, tepat, dan akurat. Udah itu aja. Merumuskan visi bersama dan merumuskan misi bersama. Catatan nih, 80% keberhasilan bisnis tergantung pada mindset. Makanya mindset ini harus benar-benar diutamakan ya, harus benar-benar diperhatikan, karena ini mindset sangat menjadi faktor penting dalam perjalanan bisnis ya. Berhasil atau tidaknya perusahaan itu tergantung daripada mindset, dari mulai mindset personal tim sampai ke mindset secara corporate ya. Ini harus disamakan, jangan sampai mindsetnya berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya adalah mengelola kontrol. Dalam mengelola kontrol ini ada analisis SWOT, strength,
apa saja kekuatan atau keunggulan produk yang dimiliki. Terus weakness, selalu memperhatikan kelemahan baik internal ataupun eksternal sehingga menjadi acuan pembenahan. Terus opportunity, cerdik dalam melihat peluang dan segera mengambil alih peluang tersebut. Threats, apa saja ancaman yang akan dihadapi dan bagaimana antisipasinya. Ini harus dikuasai ya teman-teman. Yang selanjutnya, evaluasi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini merupakan evaluasi rutin secara keseluruhan dari awal sampai berjalan. Selanjutnya adalah menentukan target. Ini target harus jelas. Gambarannya, contohnya misalnya kalau kita ingin menjalankan produk kopi di bidang gelondongan saja atau seri kopinya saja, berarti target pasarnya adalah pabrikan atau pengepul kopi. Kalau kita menjalankan bisnis kopinya di bidang produk ampas kopi misalnya, berarti target pasar kita adalah industri pengolahan pupuk atau industri kecantikan misalnya. Lalu kalau kita berfokus di bisnis kopinya, kita fokusnya ke bagian gabahnya saja atau green bean-nya saja, berarti target pasar kita adalah pengepul gabah dan pasar luar negeri. Kalau kita ingin berjualan fokus di roast bean-nya saja, berarti target pasar kita adalah kedai-kedai, coffee shop, dan pasar luar negeri. Terus kalau produk kita fokusnya di penyajian kopi atau coffee shop atau kedai, target pasar kita adalah remaja, dewasa, orang tua misalnya gitu ya. Menentukan strategi ini kan ada 4 strategi nih, ada ofensif, posisi menyerang pasar, menyebarkan brosur, diskon besar-besaran, harga sangat murah, aktif di medsos dan sosialisasi promosi ya. Terus ada defensif, posisi mempertahankan pasar yang sudah terbentuk. Ada flanking, posisi merebut pasar dengan mengeluarkan produk atau program yang belum ada atau jarang dilakukan oleh kompetitor. Dan posisi gerilya, negosiasi senyap, kamuflase produk, dan gerakan manuver. Nah, ini keempat strategi ini dikemas dalam bentuk program, diantaranya program promosi, program edukasi, program entertainment, program support system, program sosial. Nah, ini teman-teman ke-5 program ini harus diterapkan ya. Cuman mau mana dahulu yang akan didahulukan, mau mana dulu nih yang akan diterapkan. Mau nomor 1 dulu atau langsung ke nomor 2 atau mau langsung nomor 4 dulu, itu terserah ya. Yang selanjutnya adalah fokus ke benefit. Jadi dari target dan strategi yang dijalankan ini harus menghasilkan 3 poin. Pertama, popularitas, seberapa luas produk dikenal pasar. Yang kedua adalah data pelanggan, seberapa banyak data pelanggan yang tersimpan. Yang ketiga adalah nominal omset, seberapa besar omset yang didapatkan. Jadi luas tidaknya popularitas produk yang diperkenalkan, banyak tidaknya database pelanggan yang tersimpan, dan besar tidaknya omset yang diterima. Ini harus disikapi berdasarkan nilai-nilai benefit oriented. Karena apapun hasilnya itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Itulah yang dimaksud dengan benefit oriented. Realisasi, teman-teman ini harus membuat timetable plan yang jelas, dari mulai hari, tanggal, bulan, dan waktu dengan rincian tugas atau pekerjaan yang jelas dan terjadwal. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman membuat tabel progressive plan yang tersusun sesuai dengan waktu dan tanggal pada tabel timetable plan. Contoh timetable plan dan progressive plan terlampir. Nah ini. Jadi teman-teman misalnya mau menjalankan bisnis kopinya, misalnya mau menjual green bean-nya saja, ini harus jelas. Menentukan produk dan harganya berapa gitu ya, tanggal berapa ini, tanggal 1 bulan Januari misalnya. Menentukan produk dan harga produknya ada berapa aja, ini green bean-nya ada misalnya green bean grade A, green bean grade B, green bean grade C gitu. Tanggal berapa nih mau ditentukannya gitu kan. Terus merekrut SDM mau bulan berapa, tanggal berapa, misalnya bulan Februari tanggal sekian misalnya. Mencari sumbernya ini bulan apa ini. Terus menentukan targetnya bulan apa, menyusun programnya bulan apa, pelaksanaan programnya bulan apa, pelaksanaan program berikutnya juga bulan apa, pelaksanaan program yang berikutnya bulan apa. Tadi kan pelaksanaan program itu tadi kan ada 5 ya, bulan apa, bulan apa, bulan apa. Ini mau bulan Januari pun semuanya nggak jadi masalah. Yang penting di sini tercantum tanggalnya, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu.
Terus kita contoh ke progresif plan bisnis kopinya. Nah, ini progresifnya nih. Tadi kan menentukan produk dan harga. Tadi tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 1 bulan Januari nih. Realisasi dan tidak terrealisasinya. Kalau terrealisasi di sini tinggal tulis terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi ya tinggal tulis tidak terrealisasi. Keterangan ini ada alasannya kenapa ini sampai tidak terrealisasi. Kalau terrealisasi ya udah tinggal di strip aja di sininya. Oke teman-teman, itu hanya sebatas gambaran umum ya. Jadi gambaran bisnis kopi secara umum ya yang saya sajikan di sini. Ini ada sedikit quote dari saya, bersikap humanik dalam menjalankan bisnis akan menumbuhkan nilai-nilai loyalitas yang tinggi terhadap tim, karyawan dan para pelanggan. Jadi teman-teman tolong bersikap humanik ketika dalam menjalankan bisnis, karena humanik ini sangat penting. Jadi humanik ini adalah memanusiakan manusia. Jadi tidak menghewankan manusia, tapi memanusiakan manusia. Itulah humanik ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak yang tidak berkenan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.